Hari ini, kita akan bahas Q&A tentang kolesterol. Kolesterol itu diperlukan dalam tubuh kita, tapi jangan lupa tetap kontrol kadarnya sedari muda. Pasien itu biasa mengeluh tengkuk terasa tegang, lalu kebas pada tangan dan kaki, sering rasa mengantuk, dan terdapat timbunan lemak di kelopak mata atas, atau biasa disebut juga santelasma. Karena banyak yang DM ke saya, hari ini kita akan bahas Q&A tentang kolesterol. Stay tune di channel ini ya. Dok, saya masih muda. Apakah saya perlu khawatir tentang kolesterol? Orang muda tidak perlu khawatir tentang kolesterol, karena memang kolesterol itu diperlukan dalam tubuh kita. Tapi jangan lupa tetap kontrol kadarnya sedari muda, agar tidak melebihi batas normal. Dan juga kita harus jaga dengan cara olahraga secara teratur dan kontrol pola makan. Berapa kadar kolesterol normal untuk usia 20-40 tahun ya dok? Kadar kolesterol yang normal, yaitu total kolesterol tidak melebihi 200, HDL atau lemak baik antara 45-50, LDL atau kolesterol jahat di bawah 100, dan trigliserid atau gula yang ada dalam lemak itu kurang dari 150. Dok, apa ya penyebab kolesterol tinggi pada anak muda? Pada dewasa muda, tingginya kadar kolesterol itu karena makanan yang memang mengandung banyak kolesterol sendiri, seperti makanan-makanan gorengan, kuning telur, mentega, juga makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi, seperti es krim, coklat, dan jangan lupa ada juga makanan-makanan seperti cepat saji, jeroan, juga kadar kolesterolnya sangat tinggi. Gaya hidup seperti merokok, obesitas, minum alkohol, dan juga tidak pernah olahraga secara rutin. Bagaimana ya dok saya bisa tahu kalau kolesterol saya tinggi tanpa tes darah? Pada umumnya, kolesterol tinggi itu tidak memberikan gejala. Dan kita bisa mengetahui kadarnya dengan memeriksakan di laboratorium. Tetapi, kalau misalnya ada gejala, pasien itu biasa mengeluh tengkuk terasa tegang, lalu kebas pada tangan dan kaki, sering rasa mengantuk, dan terdapat timbunan lemak di kelopak mata atas, atau biasa disebut juga santelasma. Dok, seberapa sering saya perlu cek kolesterol? Menurut The American Heart Association, kita memeriksa kolesterol itu cukup 5 tahun sekali. Jika kita menemukan seorang yang kadar kolesterolnya tinggi di atas 200, kita bisa memeriksakan per 3 bulan sampai kadarnya normal kembali. Saya ingin menurunkan kolesterol tanpa obat. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Untuk menurunkan kadar kolesterol secara alami, yang pertama, jauhi konsumsi gorengan. Lakukan olahraga rutin setiap hari. Kurangi berat badan. Dan jika trigliserid tinggi, hindari juga makanan-makanan tinggi karbohidrat dan gula. Jika kolesterol saya tinggi, apakah saya harus langsung minum obat dok? Pada orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, biasanya langsung diberikan obat. Tetapi pada orang muda, lakukan dulu gaya hidup sehat. Seperti tadi yang saya sampaikan, hindari merokok, kurangi berat badan, olahraga teratur. Nah, kalau dengan olahraga dan gaya hidup sehat tadi sudah bisa turun kadar kolesterolnya, kita tidak perlu berikan obat. Tetapi jika belum turun juga, barulah kita terapi dengan obat-obatan. Dok, apakah aman minum obat kolesterol secara rutin? Obat kolesterol yang diminum secara terus-menerus sudah pasti aman bagi tubuh. Karena dengan obat ini justru kita berusaha menjaga kolesterol itu rendah dan memperkecil risiko penyakit jantung koroner, juga stroke. Dan obat ini sudah diteliti memiliki tingkat keamanan yang tinggi bagi ginjal. Dok, apakah stres bisa menyebabkan kolesterol tinggi? Ya betul, stres bisa membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin. Hormon ini akan memicu hati untuk memproduksi lebih banyak LDL atau kolesterol jahat
dan menurunkan kadar HDL atau kolesterol baik. Dok, kalau orang kurus apakah kolesterolnya pasti normal? Tidak juga. Orang yang kurus bisa tetap terkena kolesterol yang tinggi, walaupun kemungkinannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang dengan obesitas. Dok, kasih tips dong, makanan apa yang baik untuk menjaga kolesterol tetap normal? Makanan yang tentunya diproses tanpa digoreng, seperti rebusan, kukus, sup. Selain itu, banyak-banyaklah makan sayuran, oatmeal atau gandum, ikan salmon, sarden, yang banyak mengandung omega 3 untuk menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Oke, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik like dan berikan komentar. Jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum melakukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ayo sehat, hidup berkualitas. Bye-bye.